Kita pada hari ini Kapolda Bali, Irjen Pol Ida Bagus Kade Putra, lalu Panglima Kodam 9 Udayana Maijen TNI Herfendi dan juga Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Bapak Dewa Made Indra. Selamat pagi Bapak-Bapak, apa kabar? Terima kasih atas kesempatannya, saya senang sekali bisa ke Bali hari ini untuk melihat langsung situasi masyarakat Bali jelang juga kita selama masa penyelenggaraan pemilu. Kita tahu seperti yang saya singgung tadi bahwa mungkin Bali bisa menjadi barometer suksesnya penyelenggaraan pemilu. Saya mau ke Pak Bagus. Pak Bagus, seperti apa strategi pengamanan penyelenggaraan pemilu yang dilaksanakan oleh Polda Bali? Terima kasih Mbak Gadis. Jadi strategi utama dari Polda Bali dalam menjamin keamanan pemilu tahun 2024 itu sudah tertuang dalam Komando Wiska Polda Bali, yaitu melakukan pemetaan kerawanan pemilu dari 2024 itu. Antaranya adalah melaksanakan mapping, mulai dari penyelenggara, peserta pemilu, kelompok dan tokoh potensi politik identitas, maupun dinamika politik yang diantaranya mungkin dari parpol maupun relawan. Dan juga melaksanakan penggalangan terhadap tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh politik, tokoh pemuda, tokoh adat, yang tergabung dalam forum komunikasi umat beragama, dan juga kita mengantisipasi timbulnya modus operandi terhadap penyelenggara maupun peserta pemilu. Selain itu, kita juga sudah menyusun rencana operasi pengamanan pemilu, diantaranya yaitu operasi cipta kondisi dalam rangka memelihara keamanan ketertiban daripada masyarakat menjelang pemilu itu. Pemilu sudah dilaksanakan dan pelaksanaan operasi Mantap Berata Agung 2023-2024 yang sedang berlangsung saat ini dalam rangka pemilu tersebut. Selain itu juga melaksanakan rangkaian latihan peningkatan kemampuan. Jadi sebelum itu kita sudah melaksanakan latihan, diantaranya latihan pra-operasi, meningkatkan kemampuan personil kita. Selain itu juga latihan Sispam Kota yang sudah kita laksanakan. Kita mengundang seluruh stakeholder untuk menyaksikan. Selain itu yang ketiga itu kita melakukan latihan penegak hukum terpadu yang sudah ada. Artinya koordinasi sudah dilakukan, lalu juga peningkatan SDM juga sudah dilakukan untuk persiapan penyelenggaraan pemilu agar menjamin keamanan di Provinsi Bali. Khusus di Bali, Pak Bagus, seperti apa tahapan pemilu? Kira-kira apa tahapan pemilu yang paling rawan dan bagaimana antisipasinya? Jadi kita melihat tahapan pemilu yang paling rawan diantaranya adalah yang masa kampanye yang saat ini. Dan yang kedua adalah masa pemilihan suara nanti, pencoblosan. Itu antisipasi kita tentunya dibutuhkan suatu mitigasi dan antisipasi antara lain yaitu kita melakukan update mapping dan profiling data caching terhadap penyelenggara maupun peserta pemilu. Kita maksimalkan penerbitan STTP kampanye dengan melibatkan penyelenggara pemilu, pemerintah daerah dalam pengaturan pola, cara bertindak, pengamanan, penentuan lokasi maupun pengaturan mobilisasi massanya. Kita monitoring dinamika medsos dan melaksanakan penetrasi medsos, langkah-langkah counter reduksi, provokasi atau hoax yang berdampak pada polarisasi. Baik, jadi media sosial juga masih menjadi perhatian utama ya saat ini karena banyak sekali black campaign juga hoax yang tersebar begitu agar semua bisa lebih nyaman begitu dalam masa kampanye ini. Baik, saya mau ke Pak Herfendi. Pak Herfendi, kalau kita lihat Bali itu memang sebagai melting point seluruh masyarakat Indonesia datang ke Bali untuk wisata dan juga dari berbagai turis asing juga di sini. Untuk menjaga stabilitas keamanan masyarakat seperti apa dari ke Kodam 9 Udayana? Baik Mbak, terima kasih ya atas pertanyaannya. Memang kalau kita lihat Bali itu suatu daerah yang istimewa. Istimewa kenapa? Karena Bali memang menjadi daerah destinasi wisata. Betul. Baik lokal maupun internasional. Nah dengan demikian sekecil apapun kejadian di Bali ini tentu akan cepat tersebar luas ke seluruh dunia. Nah oleh sebab itu kita aparat keamanan tentunya mempunyai tugas yang sangat besar menjaga supaya Bali tetap kondusif, aman, apalagi menghadapi masa pemilu yang ke depan. Berkaitan dengan persiapan kita tentunya kita juga berkolaborasi, berkoordinasi dengan Polda,
pemerintah daerah, juga aparat intel daerah, kita ingin tahu dan ingin memahami kira-kira kemungkinan ancaman apa yang akan terjadi, kerawanan apa yang akan terjadi di Bali ini. Nah, oleh sebab itu setelah kita ketahui itu, nanti kita akan bersinergi bagaimana dengan pasukan kita yang ada. Kita ini adalah kompartemen strategis ya. Kita ada satuan tempur, satuan banpur, satuan komando kewilayahan. Nah, bagaimana kita menggelarnya nanti sesuai dengan prediksi yang tadi disampaikan oleh Bapak Kapolri, karena Pak Kapolda, karena beliau yang jadi leading sektor dalam pengamanan ini. Baik. Dan juga kita tentunya mengedukasi masyarakat, sosialisasi masyarakat, bagaimana menjaga situasi ini supaya tetap kondusif, aman, tentunya dengan tokoh-tokoh masyarakat yang ada juga. Demikian, Mbak. Baik, Pak Dewa, kalau kita lihat berkaca dari pemilu-pemilu sebelumnya, sebenarnya di Bali ini tingkat partisipasinya cukup baik begitu ya, partisipasi masyarakat. Tapi seperti apa kalau misalnya ada potensi ada konflik begitu di masyarakat? Seperti apa dari Pemprov Bali sendiri, Pak Duki? Ya, terima kasih Mbak Gadis. Yang pertama, Bali dijadikan pusat perhatian untuk pemilu ini, tentu pride bagi kami ya, kebanggaan bagi kami. Tapi pada sisi yang lain challenge juga kan. Challenge bahwa kita harus bisa mengamankan pemilu sebaik mungkin. Tadi Pak Kapolda dan Pak Pangdam sudah memaparkan secara ringkas tentang upaya-upaya pengamanan dari pencegahan sampai kepada tindakannya. Tentu kami pemerintah daerah di hulunya, yakni menciptakan suasana kehidupan masyarakat yang bisa berjalan damai dan tertib, sehingga potensi-potensi keamanan menjadi tidak faktual ya kan. Oleh karena itu maka kami pemerintah daerah dalam era ini memastikan penyelenggaraan pemerintahan daerah harus berjalan dengan baik. Yang kedua, pelayanan publik harus berjalan dengan baik. Tidak ada yang terlayani, tidak ada yang komplain. Kemudian aktivitas sosial kemasyarakatan kita harus jamin berjalan dengan baik. Dan selanjutnya aktivitas perekonomian masyarakat kita upayakan tidak terganggu. Karena kalau ini terganggu bisa menjadi percikan-percikan kecil yang mengganggu keamanan dan bisa berpengaruh terhadap pemilu. Jadi ruang kami itu di sana. Nah, itulah yang kita harapkan ya Pak Dewa ya. Baik. Lalu urusan strategi pengamanan kita percayakan Pak Kapolda dan Pak Kapolda. Baik, oke. Kita lanjutkan perbincangan kita usai jeda. Bapak-bapak kita tahan dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. 9 tahun ini begitu banyak kemajuan yang dibangun Presiden Jokowi untuk masyarakat. Bayangkan jika semua kemajuan ini harus terhenti. Tapi bayangkan jika kemajuan itu akan dilanjutkan dan disempurnakan. Pasti bisa memberi manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Prabowo Gibran siap melanjutkan kemajuan yang telah dibangun Presiden Jokowi. Prabowo Gibran. Mediaindonesia.com hadir dengan opini cerdas dan kredibel, mudah diakses, informasi berkualitas ada di genggaman Anda. Klik di browser Anda www.mediaindonesia.com dan temukan pandangan berbeda, karena fakta bisa sama, sudut pandang boleh beda. Mediaindonesia.com, views and news. Rayakan sukacita seraya bersatu dalam damai. Kenal tentang Indonesia dari mana? Saya mensponsori anak. Saya masih berusia 9 tahun. 9 tahun? Saya didiagnosa mengalami gangguan kejiwaan ada 4. Pertama kalinya saya mendengar suara menyuruh saya untuk menabrakkan mobil saya ke motor yang ada di depan saya. Ada satu bapak dan satu ibu nyangkut di bawah mobil saya. Bernazar di Jalan Tuhan dalam Kick Andy Special Natal. Besok jam 9 malam. Pertemuan saya dengan Tuhan Yesus terasa mungkin hanya 4 detik, tapi ternyata saya koma 4 hari pada waktu itu. Metro This Week, setiap Sabtu, live jam 7:30 malam. Kembali Selamat Pagi Indonesia, pemirsa, kita masih berbincang mengenai strategi pengamanan di Provinsi Bali selama penyelenggaraan pemilu. Saya kembali ke Pak Bagus. Pak Bagus, jikalau nanti ada eskalasi konflik atau gesekan-pergesekan di lapangan, tapi tadi kita sudah bahas bahwa Pak Dewa bilang sebenarnya kalau di Bali itu aman-aman saja. Pak Pangdam juga sudah disampaikan, tapi jikalau ada, nanti akan seperti apa antisipasinya kalau ada eskalasi, Pak?
Baik, terima kasih. Sebagai upaya reaktif dalam mengantisipasi terjadinya gangguan saat pemilu, kita kan tidak underestimate Bali itu aman ya. Ya, betul. Kita mengantisipasi dan kita pun telah melakukan mapping potensi gangguan kerawanan setiap tahapan itu sudah ada di masing-masing jajaran Polres ya, yang ada. Selain itu kita juga telah menyiapkan rencana kontingensi terkait dengan penanganan konflik massa itu di Aman Nusa 1, bencana alam di Aman Nusa 2, dan juga terorisme di Aman Nusa 3. Terkait strategi yang untuk menjamin penanganan gangguan keamanan pemilu tersebut, kita menggunakan sistem rayonisasi. Di Bali kan ada 9 kabupaten kota. Ya. Jadi menempatkan 6 titik poskotis, pos komando taktis kita di wilayah Bali yang terdiri personilnya Ditsamapta dan Satbrimob kita. Itu nanti juga kalau ini di backup juga sama TNI yang ada di wilayah masing-masing. Jadi di antara poskotis Seririt ada di Buleleng, Gilimanuk yang kita tempatkan di pelabuhan antara Ketapang dan Bali, Jawa dan Bali. Demikian juga di pantai selatan ada poskotis Soka di Tabanan, poskotis Mengwi di Denpasar, untuk poskotis Padangbayi di perbatasan timur dengan Lombok, NTB, dan poskotis Kintamani di Bangli. Sedangkan untuk membackup di Denpasar Kota dan Gianyar yang spot wisatanya tinggi, kita menggunakan Power on Hand Kapolda. Di antara juga dengan ya, personel-personel khusus yang punya kompetensi, Samapta dan Brimob kita. Demikian juga nanti juga ada Pangdam di sana untuk membackup gitu. Demikian. Oke, baik. Nah, nanti juga kita akan bahas Bapak-bapak soal komitmen netralitas dari masing-masing institusi, karena selama ini masa kampanye kita tahu bahwa masyarakat mungkin ingin benar-benar melihat netralitas dari Polri, TNI, dan juga ASN gitu ya Pak ya. Usai jeda, pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Semua suka susu. Susu bikin sehat. Susu bikin kuat. Ditambah makan siang bernutrisi, gizi ibu dan anak terpenuhi. Anak sehat, ibu bahagia. Untuk anak Indonesia, bersama Prabowo Gibran, generasi sehat, Indonesia maju. Prabowo Gibran. Pizza Hut Atarashi Hokkaido Cheese Chicken Nambang Pizza Creamy Cheese Hokkaido Umami Chicken Nambang. Ada combo isi dan menu lain makin oishi. Berbagi Hokkaido Cheese bersama Hachicha. Hai. Pakai motor listrik Polytron Fox R. Gak capek nyetir. Gak capek ke bengkel. Gak capek antri bensin. Baru motor listrik Polytron Fox R. Rayakan sukacita seraya bersatu dalam damai. Temukan makna perayaan Natal yang kami hadirkan spesial untuk Anda. Melihat kemeriahan Natal dari berbagai daerah di Indonesia dan luar negeri. Dialog Damai Natal di tahun politik. Live report dari berbagai titik keramaian. Dan semarak Natal dengan mendengarkan Christmas Carol. Dimeriahkan oleh, dipandu oleh Live Event Natal 2023, Senin 25 Desember. Live mulai jam 8 pagi. Metro TV, The Election Channel, meneguhkan visi kebangsaan. Kembali di Selamat Pagi Indonesia, pemirsa masih berbincang langsung dari Denpasar, Bali. Tadi sudah saya sempat singgung bahwa masyarakat di tengah perputaran informasi yang sangat masif saat ini, masyarakat memantau sekali masalah netralitas begitu. Saya mau ke Pak Dewa dari Sekda Provinsi Bali Perwakilan ASN. Seperti apa respon Anda, Pak Dewa? Baik, terima kasih Mbak Gadis. Jadi isu netralitas ini selalu menjadi sensitif setiap kali pemilu. Tapi hal itu bisa kita maklumi karena memang kita punya riwayat panjang soal itu ya. Tapi untuk saat ini saya tegaskan, saya pastikan bahwa birokrasi pemerintah Provinsi Bali pasti netral dalam penyelenggaraan pemilu dan pilkada ini. Kami semua ASN Provinsi Bali mulai dari yang tertinggi sampai yang terendah, sampai yang ke sekolah, sudah menandatangani setiap orang
sudah menandatangani Fakta Integritas tentang Netralitas. Kemudian seluruh perangkat daerah sudah berikrar secara terbuka dipimpin oleh kepala perangkat daerah menyatakan netral dalam pemilu dan pilkada. Yang ketiga, kami juga sudah mengeluarkan surat edaran bahwa seluruh aset milik pemerintah Provinsi Bali atau milik pemerintah tidak boleh digunakan untuk kepentingan politik praktis dalam rangka pemilu dan pilkada. Kami juga telah membentuk satuan tugas untuk pembinaan dan pengawasan netralitas ASN. Jadi ini sebenarnya klop dan kita pastikan kepada masyarakat bahwa dengan kerangka yang saya sebutkan tadi, maka birokrasi pemerintah Provinsi Bali pasti netral. Dan karena itu kami juga sudah membuka komunikasi dengan Bawaslu Provinsi Bali dan Ombudsman jika ada pelanggaran netralitas yang dilakukan oleh ASN pemerintah Provinsi Bali, segera informasikan kami dan kita tindak bersama-sama. Saya pikir pesan ini sudah cukup untuk masyarakat untuk meyakinkan bahwa kami netral. Ya, Oke, baik. Secara terbuka meyakinkan masyarakat bahwa ASN di Bali pure, netral untuk masalah pemilu 2024. Baik, terima kasih Pak Dewa. Pak Harvendi, apa yang ingin disampaikan juga masalah netralitas ini dan juga mungkin untuk masyarakat agar kembali lagi Provinsi Bali menjadi provinsi yang aman selama masa penyelenggaraan pemilu? Baik, Mbak. Memang netralitas ini harga mati bagi kami. Karena ini memang sesuai dengan apa yang disampaikan oleh pimpinan kami, Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan Darat, beliau sampaikan TNI harus netral. Nah, oleh sebab itu kami yakinkan kami Kodam Udayana ini akan menjaga ini. Dengan menjaga itu kami akan melakukan pengawasan secara ketat kepada prajurit-prajurit kami di lapangan sampai tingkat yang paling rendah. Dan kami juga sudah membuat buku saku. Setiap prajurit di Kodam Udayana ini sudah memiliki buku tersebut. Buku tersebut adalah pedoman bagi mereka untuk netral dalam menghadapi pemilu yang akan datang. Di situ disampaikan mereka tidak boleh mendukung salah satu partai atau kelompok. Di situ juga mereka tidak boleh menanggapi komen-komen di media sosial. Mereka juga tidak boleh melakukan mendukung kepada pihak lain. Dan juga apabila itu ada keluarganya yang ikut dalam kontestan ini, mereka juga tidak dibolehkan untuk memberikan dukungan-dukungan. Apalagi menggunakan fasilitas dinas untuk kepentingan itu. Nah, apabila ada di antara mereka yang melakukan kesalahan itu, tentunya ada hukum yang berlaku. Baik itu secara disiplin maupun secara hukum pidana. Dan ke masyarakat juga kami melakukan upaya-upaya bersama dengan pemerintah daerah, dengan Polda Bali, kita melakukan deklarasi damai, mengajak masyarakat dan semua komponen termasuk partai politik, Bawaslu, KPU dan tokoh-tokoh yang ada di Bali ini, kita adakan itu deklarasi damai. Dan juga kita himbau kepada mereka pada saat itu untuk ikut mengawasi TNI. Supaya apabila ada TNI yang tidak netral di lapangan nanti, supaya mereka melaporkan. Kita sudah ada juga pos-pos pengaduan pelanggaran netralitas. Kalau kita lihat di Kodim-Kodim itu sudah ada kantor itu, pos itu, dan juga di satuan-satuan lain yang ada tergelar di Bali Nusra ini juga sudah kita siapkan pos-pos pengaduan tersebut. Oke, baik. Terakhir dari Pak Kapolda, Pak Bagus, apa yang ingin mau disampaikan kepada masyarakat mengenai netralitas dan juga imbauan untuk masyarakat agar sama-sama kita mewujudkan pemilu yang aman, damai, dan juga kita harapkan lancar begitu. Silahkan Pak Bagus. Terima kasih Mbak Kadi. Jadi untuk di Polri sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, itu sudah tercantum masalah netralitas di sana. Di pasal 28 ayat 1, Polri tidak berpolitik praktis. Di ayat 2, tidak menggunakan hak suaranya. Nah itu sudah jelas sekali. Dan juga terakhir dari Bapak Kapolri memberikan jukrah yang sudah kita sebarkan ke jajaran Polres-Polres untuk menindaklanjuti perintah itu tentang netralitas Polri dalam pemilu ini. Sedangkan untuk menyampaikan ke masyarakat terkait dengan wujud keseriusan Polri untuk menjaga netralitas selama pemilu, kita sudah viralisasi melalui medsos, di baliho juga tentang komitmen TNI dan Polri, tentang sinergitas, integritas dalam pelaksanaan tugas, dan fungsi TNI Polri untuk menjaga
stabilitas keamanan di wilayah Bali. Ya. Kita juga memaksimalkan peran Babin Kamtipmas dan Babinsa dari Bapak Panglima, Pangdam, melakukan patroli sambang bersama di wilayah desa binaan masing-masing untuk wujud dari sinergitas kita untuk menjaga netralitas. Dan juga kita melakukan pengawasan kepada dan mengatur perilaku medsos personil kita. Dilarang, begini sudah diatur semua. Memberikan kesempatan kepada masyarakat apabila menemukan perilaku atau tindakan tidak mencerminkan netralitas Polri, sudah jelas kita silakan melapor ke kantor polisi terdekat ataupun telepon di layanan kepolisian 110 serta media sosial lainnya yang ada. Dia langsung disampaikan, kita tindak lanjuti karena kita itu sudah ada 3 sanksi hukuman untuk anggota Polri itu. Yang pertama kan hukum pidana, disiplin dan kode etik. Di situ justru yang paling tegas tuh dipecat ataupun di PTDH. Pemberhentian dengan tidak hormat. Baik. Komitmen dari Polda Bali juga jelas, begitu untuk masalah netralitas, dan kita sama-sama mengimbau masyarakat untuk sama-sama terus kita kedepankan kedamaian dan keamanan di Bali, tentu saja untuk penyelenggaraan pemilu berjalan lancar. Terima kasih Bapak-Bapak, terima kasih Pak Bagus, Pak Harvendi dan juga Pak Dewa atas kesempatannya. Perbincangan ini sangat membangun dan semoga masyarakat juga bisa sama-sama seperti yang kita katakan bersama menjaga keamanan dan stabilitas di Provinsi Bali. Terima kasih. Dan pemirsa, demikian perbincangan kali ini di Selamat Pagi Indonesia. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Garis Bianca, mewakili kerabat kru yang bertugas di Selamat Pagi Indonesia pagi ini pamit undur diri. Selamat pagi, sampai jumpa. Metro TV. Rayakan sukacita seraya bersatu dalam damai. Masih penting nggak sih sebenarnya identitas agama dalam KTP kita? Nggak penting. Gimana ngadepin orang-orang yang nggak sejalan sama kita? Jadi bandar judi itu. Main jadi Tuhan. Karena nentuin hari ini siapa yang menang, hari ini siapa yang kalah, kita yang atur. Pernah disuruh ngusir setan nggak? Saksikan Q&A kali ini dalam episode Berserah untuk Berkah. Karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Bisa kerja, bisa sholat, bisa minta, bisa sujud minta pada Tuhanmu, segitu ragunya sama Allah. Showbiz, setiap minggu jam 8:30 pagi. Hidup adalah pilihan. Apa yang Anda inginkan? Menikmati kebebasan atau hidup dengan keterbatasan? Pilih